Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Hari ini dalam renungan harian Santapan Jiwaku, kita semua akan diundang untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Semoga kita semua pada hari ini mendapatkan kesehatan jiwa dan raga kita untuk merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam perumpamaan tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh, Yesus menekankan beberapa poin. Yang pertama, hidup kita sebagai orang beriman harus terus berjaga-jaga. Kata Yesus, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga dalam iman itu penting, yang berarti hiduplah sesuai dengan cara hidup orang beriman. Cara hidup orang beriman adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup sesuai dengan ajaran gereja yang kudus, hidup sesuai dengan harapan-harapan Allah. Dan untuk menjadi bagian dari kehendak Allah itu, maka kita diundang untuk memahami apa yang menjadi ungkapan-ungkapan dan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa hidup orang beriman adalah untuk menghasilkan buah. Buah benih yang akan terus ditaburkan di dalam kehidupannya, sehingga terus bertumbuh dan bertumbuh menghasilkan begitu banyak buah-buah kehidupan, buah-buah kebajikan, buah-buah cinta ilahi, buah-buah kerajaan Allah. Ya, berjaga-jaga dengan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Yang kedua, poin yang kedua, perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak mengingatkan kita bahwa hidup kita harus selalu siap sedia. Hidup kita selalu siap sedia. Sebab kita tidak tahu, ya, pada hari atau pada saatnya kita akan kembali. Siap sedia hidup keberimanan kita, supaya diri kita, hidup kita, jiwa kita, raga kita, itu selalu dipenuhi dengan kebajikan-kebajikan ilahi. Supaya dipenuhi dengan hal-hal surgawi, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Kita semua dalam pembaptisan telah menerima terang kasih Allah. Maka kita semua harus terus menjaga pelita itu, menjaga terang kasih Allah itu, supaya kita tetap berjalan
pada jalan yang benar. So, ketika ada cahaya, ketika ada terang, kita mampu melihat jalan yang harus kita tuju. Tetapi ketika pelita kita sudah padam oleh karena persediaan kita kurang dan tidak ada, maka kita hidup di dalam kegelapan. Dan ketika orang berjalan dalam kegelapan, ia salah arah. Ia bisa tersesat, ia bisa jatuh, ia bisa terantuk, ia bisa mengalami kecelakaan. Itulah gambaran orang yang siap sedia. Dan poin yang terakhir, melalui perumpamaan hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang yang selalu menjadi bagian dari gadis-gadis yang bijaksana. Maka mari refleksikan, mengintrospeksi diri kita. Kita ini, saya, apakah masuk dalam golongan gadis yang bijaksana, atau saya adalah orang yang bodoh, orang yang terlalu menyibukkan diri saya dengan hal dunia, orang-orang yang mungkin terlalu menaruh seluruh perhatian hidupnya, kekuatannya ada pada hal-hal duniawi, atau orang yang terlalu sombong akan kekayaan dan kehebatan, dan lupa bahwa semua yang dia miliki berasal dari Allah. Mari kita renungkan semua hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita hari ini dengan berkat yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.